China kembali memamerkan aksi persiapannya menghadapi persenjataan Barat, khususnya apa yang dimiliki Amerika Serikat (AS). Pada latihan militer terbaru, China tampak melibatkan platform peluncur rudal yang dikendalikan dari jarak jauh sebagai sistem persenjataan yang tentara mereka harus hadapi. Hal menarik, laporan situs militer dan pertahanan DSA, dikutip Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025, menyebut kalau sistem persenjataan ini dirancang untuk meniru sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS buatan Amerika Serikat (AS). Persenjataan ini, tiruan HIMARS, telah menyalakan kembali perdebatan tentang tingkat kesiapan Beijing dalam melawan aset serangan presisi Barat di Indo-Pasifik, tulis ulasan tersebut. Platform ini dilengkapi dengan pemancar panas, sama seperti atau lebih tepatnya meniru tanda panas peluncur HIMARS. Ini menandai tekad Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) untuk menyempurnakan tindakan balasan terhadap sistem yang telah mengubah dinamika pertempuran di zona konflik seperti Ukraina, tulis ulasan tersebut. Laporan tersebut menulis kalau keputusan China untuk menargetkan HIMARS dalam latihan tersebut bukanlah tindakan simbolis, melainkan langkah terencana yang terkait dengan akuisisi sistem persenjataan itu oleh Taiwan. Seperti diketahui, Taiwan memang mendatangkan sejumlah HIMARS sebagai penguatan kehadiran Washington di Pasifik, dan strategi anti-akses penolakan area (AD) Tiongkok. Sebagai catatan, anti-akses area denial merupakan strategi militer yang bertujuan mencegah atau menghambat musuh masuk anti-akses ke suatu wilayah, serta membatasi ruang gerak area denial jika musuh sudah berhasil masuk. Sistem M142 HIMARS telah menarik perhatian global atas akurasinya, kemampuan bertahannya, dan dampaknya yang menghancurkan di medan perang. Dengan rudal ATACMS yang mampu mencapai jarak hingga 300 km, HIMARS telah mengubah wajah peperangan ofensif jarak jauh di Ukraina dengan melumpuhkan pusat komando Rusia, depot logistik, dan aset pertahanan udara. Bagi Taiwan, HIMARS merupakan pencegah yang efektif terhadap formasi penyerangan amfibi China atau area persiapan di sepanjang pantai Fujian. Taipei telah menerima 11 dari 29 unit yang dipesan, dengan uji tembak pertama dilakukan selama latihan Hankuang pada bulan Mei tahun 2025. Latihan tersebut menunjukkan kemampuan Taiwan untuk melancarkan serangan langsung melintasi Selat Taiwan, sesuatu yang menimbulkan tantangan operasional langsung terhadap perencanaan operasi militer PLA. Pembangunan target HIMARS palsu oleh Beijing merupakan pengakuan jelas bahwa peluncur ini mampu mengganggu operasi militer lintas selat apapun, kata ulasan DSA. Bagi China, menetralisir HIMARS merupakan prioritas untuk mencegah Taiwan memperoleh keuntungan asimetris. PLA telah meningkatkan patroli udara dan laut di sekitar Taiwan sambil mengembangkan taktik untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan peluncur bergerak. Penggunaan replika HIMARS yang dipanaskan menunjukkan kalau China sedang melatih drone pengintai, satelit dan sensor inframerah untuk mengidentifikasi dan menyerang aset tersebut dalam kondisi pertempuran hampir nyata. Dalam skenario invasi, HIMARS diperkirakan akan memfokuskan serangan pada area persiapan, pelabuhan penempatan, dan jembatan yang penting bagi operasi amfibi dan udara PLA. Dengan mensimulasikan HIMARS, Tiongkok pada dasarnya berlatih untuk jam-jam pertama konflik Taiwan, di mana upaya untuk meredam serangan presisi akan menjadi prioritas. Doktrin operasional PLA berpusat pada AD yang bertujuan untuk membatasi akses Amerika Serikat dan sekutunya ke perairan dan wilayah udara di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Namun, HIMARS menghadirkan tantangan unik karena mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan penyebarannya yang cepat, yang memungkinkan unit-unit kecil untuk menyerang dari jarak jauh sebelum direlokasi. Dengan melakukan latihan penanggulangan target HIMARS, Tiongkok menyempurnakan kemampuannya untuk menggabungkan aset pengawasan dengan sistem serangan jarak jauh seperti rudal hipersonik DF-17, artileri roket PCL-191, dan drone kamikaze. Rantai serangan terpadu ini penting dalam skenario apapun yang melibatkan pasukan Amerika atau sekutunya yang mengerahkan HIMARS guna mendukung Taiwan atau mitra regional lainnya.
Latihan ini memberi kesan bahwa Beijing ingin mencegah lawan-lawannya menikmati payung serangan presisi yang sulit dihancurkan. Perang di Ukraina telah menjadi medan pertempuran nyata yang membuktikan efektivitas HIMARS dalam mengubah lanskap pertempuran. Penggunaan HIMARS oleh Ukraina menghancurkan pusat komando dan rantai pasokan Rusia, memaksa Moskow untuk menyesuaikan strateginya dengan penempatan unit kamuflase dan peperangan elektronik. China belajar banyak dari pengalaman ini, termasuk kelemahan Rusia dalam melawan HIMARS. Pelatihan Plakimi diperkirakan melibatkan pemalsuan GPS, pengacauan elektronik, penggunaan umpan dan siklus deteksi serangan cepat untuk melemahkan dampak HIMARS.